Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sukristio. Saya mahasiswa dari Politeknik Negeri Batam, karyawan. Saya di sini akan eh, mendemonstrasikan atau mempresentasikan hasil dari Project Capstone mengenai eh, yaitu bidang pendidikan. Saya salah satu siswa yang mengikuti kegiatan MSIB yang disediakan oleh Kemendikbud. Dan itu saya dari kelas CF001 dan dimentorkan oleh Pak Ente Insanuddin. Oke, judul saya itu perancangan LMS berbasis model pada layanan Cloud Azure. Oke, untuk case story-nya adalah jadi Mari Belajar ini adalah sebuah startup di bidang pendidikan. Jadi ia berfokus untuk pendidikan berbasis teknologi informasi agar mempermudah siswa-siswa untuk pembelajaran online saat ini. Jadi Mari Belajar mengembangkan sebuah learning management system yang menyimpan semua materi dan dokumentasi kegiatan belajar mengajar Mari Belajar. Oke, masalah apa sih yang sedang terjadi? Yang pertama itu kurangnya pembelajaran mandiri para mahasiswa. Kenapa? Biasanya kalau dalam online itu kan kalau offline itu kan siswa selalu diterangkan. Jadi ketika adanya LMS ini mau nggak mau siswa harus belajar secara mandiri dan mengakses LMS ini atau Learning Management System. Nah, dua itu kurangnya pengelolaan pembelajaran mahasiswa saat sistem online. Kenapa seperti itu? Karena saat ini pengelolaan di saat daring ini dengan adanya LMS ini dia cukup mempermudah agar dapat dimanajemen dengan baik untuk dokumentasi pembelajaran mahasiswa. Oke, solusi yang dapat digunakan itu dari saya adalah perancangan LMS berbasis model pada layanan cloud server Azure. Oke, ini dia arsitektur yang akan saya buat mengenai Cloud Azure LMS di Azure ya. Ini user akan mengakses LMS-nya. Di sini nanti di dalamnya itu ada front-end itu berupa template yang sudah jadi. Saya menggunakan Moodle dan di sini backend-nya itu ada SQL dan ini storage untuk penyimpanan. Nah, di sini admin bisa mengakses juga domain dan IP atau IP. Nah, dia bisa mengkontroller virtual machine dari penggunaan Moodle dan segala macamnya. Oke, saya di sini nanti akan lanjut menjelaskan dan mendemonstrasikan mengenai LMS ini. Let's go. Deskripsi dari project yang diberikan, mengembangkan sebuah learning management system yang menyimpan semua materi dan komunikasi kegiatan belajar mengajar Mari Belajar. Oke, yang kedua itu adalah solusi teknis yang diharapkan dari Capstone Project ini. Yang pertama itulah menyiapkan solusi teknis berupa aplikasi web yang diperoleh dari Azure Marketplace atau diunggah secara mandiri. Jadi di sini Marketplace itu yang sudah disediakan dari Azure sendiri atau diunggah secara mandiri. Diunggah secara mandiri ini kita memulai dari deployment VM-nya dan penginstalan dari LMS-nya sendiri. Oke, dan konfigurasi DNS-nya. Solusi teknis yang kedua itu adalah solusi teknis berupa aplikasi yang mendukung proses manajemen materi ajar seperti OpenADX dan Moodle atau yang serupanya. Yang ketiga adalah solusi teknis yang dihosting dalam bentuk VM dan atau Azure Website. Yang keempat, solusi teknis sudah memiliki DNS dan dikonfigurasi yang bisa diakses melalui elemen web. Jadi domain sistem ini adalah suatu nama agar mudah diingat dan gampang diakses mana saja. Karena jika IP itu kan banyak, jadi agak susah ini. Oke, yang kelima itulah teknis dipasangkan dengan mempertimbangkan well architecture framework. Yang keenam, jika terdapat konfigurasi atau script atau kode sumber digunakan maka akan simpan album. Oke, pada tahapan kali ini saya akan menyimpan dari tahapan pembuatan awal dari VM dan deployment VM-nya, pengaktifan port, setelah itu remote VM, install cyber panel, add DNS dan install modelnya saya akan masukkan ke dalam GitHub. Oke, lanjut ke tahap pembuatan. Oke, dari tahap pembuatan sendiri saya akan yang pertama itu adalah deployment Azure VM dulu ya. Di sini saya sudah membuat Azure VM-nya, yaitu salah. Oke, ini virtual machine yang sudah saya buat.
Untuk IP address-nya sendiri 20.58.177 dan 254. Oke. Sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai tata cara pembuatan virtual machine ya. Kita masuk ke virtual machine atau bisa kita cari di sini untuk virtual machine. Oke. Ada nanti kita akan mencari service tersebut. Setelah itu create satu pembuatan virtual machine. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai tahapan-tahapan pembuatan create virtual machine pada Azure Cloud ya. Yang pertama itu basic sendiri di sini akan mendeskripsikan dari subscribe. Yang subscribe itu adalah suatu langganan dari setiap klien Azure. Nah, sini ini resource groupnya. Di sini ada nama virtual machine-nya, ada negara region ini adalah suatu negara tempat letak server terdekat. Oke. Untuk available option, security type, ini bisa kita mengatur security tipenya seperti apa. Ini image, ini adalah suatu sistem operasi yang ingin kita pilih. Di sini ada Ubuntu, ada Red Hat, ada SUSE, Windows, ada Debian, dan masih banyak yang lainnya. Ini size itu adalah spesifikasi dari server yang ingin kita deployment. Nah, autentikasi ini kita bisa berubah SSH public key atau password. Saat ini saya yang sudah saya buat itu menggunakan passwordnya itu username, password, dan confirm password. Ini inbound. Ini pengaksesan melalui SSH atau kita bisa juga mengaktifkan HTTP dan HTTPS-nya. Setelah itu ada di sini disk. Di sini adalah pengaturan storage pada virtual machine-nya. Dan sini ada networking, ada manajemen, advance, text, dan review grid. Nah, setelah sampai sini nanti baru create, dan di sini nanti akan memakan cukup waktu ya proses deployment. Sama halnya seperti kita deployment pada server yang kita buat sendiri atau kita build sendiri. Oke. Setelah itu remote VM. Remote VM ini ada beberapa cara. Yang pertama itu ada bisa menggunakan telnet, bisa menggunakan SSH, dan bisa menggunakan PuTTY. PuTTY ini adalah suatu aplikasi yang disediakan OpenSource untuk mengakses beberapa IP untuk diakses secara jarak jauh. Oke. PuTTY sendiri bisa diakses melalui PuTTY.org. Ya, kita tinggal install. Setelah itu install CyberPanel. CyberPanel sendiri adalah suatu platform untuk web hosting agar mempermudah kita dalam penginstalan aplikasi yang ingin kita install. Jadi dia sebenarnya adalah sebuah platform. Jadi kita ingin membuat FTP-nya, DNS-nya, terus file manager untuk mengupload pada web hosting yang ingin kita bikin. Oke. Untuk di sini saya menggunakan CyberPanel ya, CyberPanel. Oke. Ini dia CyberPanel, dia adalah sebuah open source ya dan free, gratis. Kita tinggal menggunakannya. Kita masuk ke CyberPanel dan akan get started untuk mengikuti langkahnya. Nah, ini dia requirement. Requirement ini adalah digunakan untuk batasan dari spek yang bisa untuk menggunakan CyberPanel. Yang itu server with fresh install CentOS. CentOS-nya itu versi 7, versi 8, Ubuntu 8.8 dan Ubuntu 20.04. Untuk ini Python versi 3 bisa digunakan. Terus minimal dari RAM-nya sendiri adalah 1 GB dan lebih baik, dan 10 GB minimal disk space-nya. Nah, ini dia untuk installing CyberPanel. Nah, ini yang pertama kan kita melakukan remote via server. Setelah itu akan masuk ke sudosu ya. Setelah itu baru kita akan melanjutkan perintah wget untuk mengambil data dari instalan script dari CyberPanel. Setelah itu baru kita jalankan dari install SH-nya
dengan cara esa install esa. Oke, tahapannya sendiri nanti akan saya lampirkan pada GitHub saya. Setelah itu add DNS. Oke, add DNS sendiri saya di sini menggunakan DNS beli ya, dari Niaga Hoster. Oke, saya sudah lama membelinya dan saya cuma di sini akan mengarahkan add domain. Saya akan mengarahkan dan saya akan menginputkan IPVM yang ada. Jadi saya tinggal menambahkan IPVM. Setelah itu ini add domain dan sini nama domain saya. Oke, itu untuk cara mengadd domainnya. Setelah itu saya akan install Moodle. Install Moodle sendiri saya akan mengambil dari download. Sebelum itu saya akan memperlihatkan CyberPanel ya. Saya akan mengopi dulu. Ya, ini dia. Untuk pengaksesan CyberPanel sendiri itu menggunakan port 8090 karena saat penginstalan situ sudah jelas untuk seperti contohnya ini. Jadi ini adalah saat selesai penginstalan dari CyberPanelnya di VM. Oke, yang pertama itu port TCP 8090 for CyberPanel. Jadi saat kita mengakses CyberPanel menggunakan port 8090, nanti kita akan nge-inbound dari network security group yang ada pada service cloud Azure. Oke, terus menggunakan TCP 443 untuk web servernya, dan TCP untuk FTP-nya itu saya akan menggunakan 21 dan 40.110 dan 40.210. Setelah itu saya DNS-nya dengan port 23. Oke. Sini saya akan masuk ke dalam Azure-nya lagi ya. Saya akan masuk ke dalam network security group. Di sini akan proses penginputan dari protokol-protokol yang saya gunakan agar CyberPanel yang saya install ini bisa berjalan dengan baik. Oke. Ini ya, udah sampai ke download model. Jadi nanti setelah selesai penginstalan CyberPanel dan pengarahan port, saya akan menginstal Moodle. Penginstalan Moodle sendiri saya akan menggunakan FTP. Seperti contoh seperti ini. Ini saya mengakses FTP saya yang diaktifkan melalui CyberPanel. Masuk ke website, list website. Di sini akan ada jumpa list website yang punya saya. Setelah itu manage. Di sini untuk pembikinan create FTP-nya. Di sini file manager yang akan saya upload setelah saya mengupload melalui FTP. Setelah itu nanti saya akan melakukan penginstalannya sendiri. Setelah saya menginputkan di CyberPanel file manajernya, saya akan masuk ke dalam DNS atau domain saya, itu contoh Sukestion.id. Nanti akan keluar saat penginstalan. Ini adalah salah satu contoh Moodle yang telah dan selesai saya deployment. Oke. Ini ya. Ini dia proses.